Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal Arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya Rijalallah ayyin bi qudratillah. Ya Rijalallah ayyin bi qudratillah. Ya Rijalallah ayyin bi qudratillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat al-fakir yang sangat al-fakir muliakan. Semoga Allah memuliakannya. Yang al-fakir sangat banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan terhadap kita rahmat, maghfirah, dan karunia yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah memberikan keimanan, keyakinan, ketakwaan kepada kita semua yang benar-benar mantap. Sehingga kita bisa bermakrifat kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang luas, yang tidak menyempitkan hati kita, dan memberikan ilmu yang bermanfaat, yang tidak memberi midorot terhadap kita. Emang adakah ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Apakah ada ilmu yang memberi terhadap kita midorot? Banyak. Apakah ada ilmu yang bisa menyesatkan kepada kita? Banyak. Makanya kita berlindung kepada Allah daripada ilmu la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita selalu harus meminta kepada Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia pada intinya punya ilmu tidak bermanfaat, buktinya dia sombong kepada Allah. Kalau saja dia ilmunya bermanfaat, tidak mungkin dia sombong. Oleh karena itu, ya kita banyak seperti itu. Ilmu luas, pengalaman hebat, wawasan membahar atau melaut lah. Tapi kelakuan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami semua, ya Allah, ilmu luas, banyak, dalam, bermanfaat. Dan berilah kita semua harta yang banyak melimpah, berkah, bermanfaat. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di sini, sebelum kita ke acara inti, yaitu pengijazahan ilmu atau amalan yang bisa atau
agar permasalahan kita yang super berat bisa beres dengan cepat. Ini wiridnya nanti kita pengijazahan. Memang ilmu ini, amalan ini adalah Al-Fakir dapat ijazah dari guru-guru Al-Fakir. Ini Al-Fakir dapat ijazah, alhamdulillah ini dari Hadramaut. Jadi guru Al-Fakir yang sangat mulia. Al-Fakir teringat sedih, penuh rasa kangen dengan guru Al-Fakir yang memang sudah tiada. Tapi semoga Hadratul Kiram yang sangat mulia itu benar-benar berada di dalam kenikmatan di alam barzah sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masalah awrad, masalah amalan banyak. Kalau kita bisa baca kitab gundul atau bisa baca tulisan Arab yang terjemahan banyak, atau yang belum diterjemahkan di dalam kitab-kitab Al-Azkar, di dalam kitab-kitab tentang berzikir, atau dalam kitab-kitab Al-Hikmah, banyak. Tapi mencari sosok pengijazah itu sulit. Kita kepada siapa? Ini Al-Fakir alhamdulillah diberi anugerah oleh Allah yang luar biasa, bisa menemukan guru-guru sehingga Al-Fakir bisa diijazahi. Alhamdulillah. Ini yang telah Al-Fakir ijazah dari guru Al-Fakir. Al-Fakir sebarkan lagi kepada ikhwan ahwat yang membutuhkan. Insya Allah, walaupun Al-Fakir ini orang dhaif, orang hakir, wal fakir, wal mutaghabi. Tapi yang dilihat ya guru-guru Al-Fakir yang benar-benar al-alim, al-alama, al-fadil, al-fuhama. Sebelum ke acara inti, Al-Fakir ingat satu hadis yang berbunyi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong, rasa angkuh, rasa keakuan. Yang punya rasa seperti itu, yang dijangkiti hatinya penyakit sombong, angkuh, keakuan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. A'udzubillahi min dzalik. Sehingga faqala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna sawabuhu hasanan wa naluhu hasanatan. Sehingga di situ para sahabat atau seorang laki-laki itu berkata. Berkata apa? Sesungguhnya seorang manusia senang pakaian bagus, senang terompah bagus. Berbicara seperti itu. Bagaimana itu? Kalau kita senang pakaian bagus, sandal bagus, apa yang bagus. Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau pakaian bagus, yang kita pakai bagus, yaitu tidak termasuk sombong. Tidak, justru kalau kita diniati itu kita bersyukur kepada Allah. Wah, kita baju bagus, sandal bagus,
ini itu bagus, makan enak. Justru kalau Al-Fakir baca di dalam kitab Wasiatul Matbuliyah, justru bagus. Diharuskan. Kok diharuskan? Dengan kita berpakaian bagus, minum enak, makan juga seperti itu. Dengan refleks, muka kita senang. Mulut kita bicara Alhamdulillah. Hati pun sama. Jadi dengan adanya kenikmatan, spontan, refleks, badan dan hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya silakan kita mencari dunia. Sesungguhnya kaya-kaya hidup kita ini akan selamanya. Tapi jangan lupa beramal untuk akhirat, beribadah. Ya, seperti kita mati itu besok. Jadi seimbang. Tuh, jadi al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi yang dinamakan takabur, yang dinamakan sombong, yang dinamakan keakuan itu adalah yang tidak menerima kebenaran, yang tidak menerima masukan yang benar dan meremehkan kepada orang lain. Orang yang tidak menerima kebenaran, yang tidak menerima nasihat benar, yang tidak menerima masukan kebaikan dan meremehkan orang lain, itulah yang sebenar-benarnya takabur. Jauhi seperti itu. Ya, seperti itu ya. Semoga kita dijauhkan bersifat seperti itu. Jangan ada rasa keakuan, jangan ada rasa sombong, jangan sampai kita meremehkan kepada orang lain. Kenapa? Karena semua manusia itu pada hakikatnya sama, semua bodoh, nggak ada yang pintar. Yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tetap diberi oleh Allah adalah ya sebagian-bagian kita, selepa-lepa kita. Kita ucapkan dan kita gunakan dan kita syukuri, gunakan untuk kita beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu kalau kita punya masalah atau orang lain sama punya muskilat, masalah berat, yang super berat, apapun itu masalah berat, ingin selesai dengan cepat, ingin beres, nggak usah kita gundah hati, gusar pikiran. Wah, kemana ya? Mendatangi gunung, mendatangi lautan, wah, cari-cari dukun gitu kan? Nggak boleh. Ya, kita hadapkan muka kita, badan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ini. Pas subuh. Sebelum subuh kita sholat fajar 2 rakaat. Sholat fajar 2 rakaat. Al-Fakir sudah jelaskan di satu video menerangkan tentang sholat fajar. Silahkan dicari tentang sholat fajar. Tentang sholat fajar. Nanti setelah sholat fajar, baca surat Al-Fatihah 41. Hadaratnya terpenting. Pertama, boleh ditulis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Nabil Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa khususan ila hadratis sultanil auliya wa qutbil gausi wa muhyi sunati wadin imamin wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah syai'ulillahumul Fatihah. Wa khususan ila hadrat Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala ya'iminhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baca Fatihah. Nah, setelah itu kita fokus kepada masalah kita. Bayangkan dan kita menjerit, meminta dalam hati kepada Allah
dan mulut kita baca surah Fatihah 41 kali. Ini nggak usah puasa, Yang penting kita dawam. Kalau kita punya masalah yang super berat, ini dawamkan sholat fajar. Dan setelah sholat fajar, wiridkan surat Fatihah 41 kali. Langsung kita meminta kepada Allah. Seberat apapun masalah kita, insya Allah, dengan izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, haknya surat syarifah ini, maka beres dengan cepat. Tanpa sisa insya Allah. Ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang menyaksikan, yang mengikuti di acara Al-Fakir ini, atau menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridha lillahi ta'ala, tafadhol, amalkan. Insya Allah mustajabah, karena ini adalah sudah tajribah. Dan yang mengambil ini ijazahan silahkan ucapkan qabiltu, katakan qabiltu. Dan yang belum subscribe, klik komen dan share. Bagikan suara Al-Fakir ini kepada siapapun, handai tolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Tafadhol, amalkan. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Ini merupakan suatu ikatan kuat dan persyaratan di area pengijazahan untuk ada sambungan di antara kita supaya ampuh, mati, manjur yang kita amalkan. Dan semoga amalan ini, aurad ini, kaifiat ini menjadi wasilah kita mendapat rahmatnya Allah dan mendapat syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.